Nah, kalau ahli-ahli budaya itu mengkategorikan budaya itu menjadi tiga. Yang pertama adalah sistem nilai, yang kedua sistem sosial, yang ketiga budaya fisik. Nah, sistem nilai itu bisa bersumber pada agama. Peranata sosial, sistem sosial juga bisa bersumber pada agama. Tapi agama itu bukan budaya, karena budaya itu adalah ciptaan manusia. Sementara agama, terutama agama samawi, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya seperti itu. Saya akan mengkaji bagaimana arsitektur itu bersumber pada tata nilai yang bersifat agama itu dan perannya nanti pada penyebaran Islam secara keseluruhan saja. Saya beri contoh dulu penerapan tata nilai ke sistem sosial dan budaya fisik. Contohnya sistem nilai dalam Islam itu laki-laki wanita tidak boleh berhubungan seksual sebelum perjanjian atau nikah. Itu adalah boleh, tidak boleh, baik, tidak baik, itu tata nilai. Sistem nilai, peranatanya apa? Kalau menikah maka orang harus begini, begitu, itu sosialnya. Budaya fisiknya apa? Ada pakaian nikah, ada makanan nikah, dan seterusnya. Nah, arsitektur juga begitu. Kalau kita melihat arsitektur zaman Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Masjid Nabawi yang pertama, itu amat sederhana sekali. Bentuknya kotak, pondasinya digali sedalam 3 hasta, terus kemudian pada bagian kiblat, yaitu yang bagian utara menghadap ke Baitul Maqdis, itu dipasang pohon-pohon kurma. Yang bagian kelilingnya dipasang dinding dari batu dan dari lumpur, tingginya kira-kira kurang orang dewasa berdiri kurang sedikit. Tidak pakai atap. Baru kanan kirinya sebelah timur didirikan rumah Nabi Muhammad SAW bersama istri-istri beliau dan seterusnya. Jadi amat sederhana seperti itu. Sampai dengan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, masjid seperti itu. Baru ketika kiblatnya pindah ke selatan, ke Masjidil Haram, kemudian bekas mihrabnya itu, bekas dinding yang sebelah utara itu dibiarkan, diberi atap, kemudian menjadi Sufatul Muhajirin, di mana sufah itu tempatnya orang-orang miskin yang tidak berpunya untuk disantuni oleh kaum muslimin. Terus kemudian kiblatnya menghadap ke Mekah. Persegi seperti itu, sederhana. Baru kemudian ketika Muawiyah menjadi khalifah di Syam atau di Syria, di sana itu bertemu dengan kebudayaan Romawi. Di mana kebudayaan Romawi yang terkenal untuk peribadatan itu yang disebut dengan basilika. Basilika itu bangunan persegi yang itu adalah gereja yang berasal dari Yunani. Pada Yunani itu adalah tempat pertemuan. Itu bentuknya kotak, tapi atapnya seperti atap pelana, seperti atapnya bangunan ITS yang lama itu. Seperti bangunan ITS yang lama itu atap pelana, itu basilika. Apa artinya? Artinya kaum muslimin dengan menjumpai budaya Roma yang seperti itu diambil. Walaupun itu bentuk gereja, walaupun itu berasal dari Yunani basilika, diambil menjadi bentuk masjid pada zamannya Muawiyah. Baru kemudian ketika Islam itu menyeberang ke Eropa, bisa menaklukkan Konstantinopel, maka di situ berkenalan dengan Kubah Senagola, yaitu Hagia Sophia. Dan karena berkenalan dengan Kubah itu, maka kaum muslimin membuat masjid yang jauh lebih bagus dari Hagia Sophia, yaitu Masjid Sultan Ahmad, yang sekarang dikenal sebagai Blue Mosque atau Masjid Biru di Istanbul. Kalau Hagia Sophia itu satu kubah besar ditopang oleh 2/4 kubah. Kalau Masjid Sultan Ahmad satu kubah besar ditopang oleh 4/4 kubah. Jadi lebih stabil. Jadi sekali lagi, orang Islam baru menggunakan kubah setelah berkenalan dengan budaya Romawi Timur, Konstantinopel. Begitu Islam berkembang ke timur lagi, Eropa Timur, Rusia, maka masjid-masjid berkubah bawang. Kubah seperti bentuk bawang
Itu Eropa Timur. Ketika Islam kemudian masuk Tiongkok, maka masjidnya seperti kelenteng. Masjid di Beijing yang sangat terkenal sampai sekarang itu, Masjid Niuji, itu adalah masjid pertama yang didirikan di Tiongkok atas bantuan Raja Tiongkok karena menghormati orang Islam, dan bentuknya persis seperti kelenteng. Ketika masuk ke Asia Tenggara, banyak pagoda yang bersusun, itu nama masjidnya seperti pagoda, bersusun 5, termasuk Masjid Baitur Rahim yang ada di Aceh pada saat Kesultanan Aceh yang kemudian dibakar oleh Belanda pada Perang Aceh. Itu masjid atap tumpang susun 5. Masuk ke Jawa sama dengan itu, susun 3 dan seterusnya. Apa artinya? Artinya kaum muslimin pada saat itu sampai pada zaman kekhalifahan Turki, Nabi Muhammad SAW, kemudian pada Muawiyah, Abbasiyah, Andalusia dan Utsmaniyah, itu menggunakan budaya lokal yang lebih bagus untuk dikembangkan menjadi budaya fisik miliknya kaum muslimin. Jadi tidak mengambil sesuatu yang baru, yang sudah bagus diambil dan kemudian disempurnakan. Jadi mulai Eropa Barat, Eropa Timur, Rusia, Cina, Asia Tenggara sampai Indonesia, semuanya menggunakan itu. Nah, ini posisi seperti itu sebenarnya bersumber dengan tata nilai. Apa tata nilainya? Tata nilainya itu adalah misi Nabi Muhammad SAW. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Redaksinya itu innama bu'itsu, sesungguhnya segala sesuatu yang menyebabkan aku dibangkitkan, aku diutus, liutammima, untuk menyempurnakan. Jadi bukan untuk membawakan sesuatu yang baru, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi sebelum Nabi itu sudah ada akhlak mulia itu, tapi pada zaman Nabi disempurnakan. Jadi sifat menyempurnakan yang sudah baik itu adalah tata nilai Islam. Dan tata nilai Islam itulah yang kemudian diterapkan pada saat bangun-bangun masjid. Dampaknya, pengaruh pada penyebaran Islam itu adalah tidak terjadi ketegangan antara orang-orang yang menyebarkan Islam dengan penduduk lokal. Karena arsitektur yang ditampilkan itu dikenal oleh penduduk lokal, bukan sesuatu yang asing. Di Jawa namanya Masjid Tajuk itu sudah dikenal, pendopo seperti itu, wantilan seperti itu, sehingga orang lain yang memandang itu biasa-biasa saja. Jadi sekali lagi, menggunakan budaya lokal yang sudah bagus disempurnakan sesuai dengan Islam, itu adalah jati diri misi Rasulullah Muhammad SAW. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Atau kalau dalam kaidah fikih, al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Nah, dengan sistem seperti itu, maka sekali lagi penyebaran agama Islam mulai zaman dulu sampai kemudian zaman Turki Utsmani sampai ke Wali Songo di Indonesia, relatif tidak ada ketegangan dengan masyarakat lokal. Baru kemudian ketika zaman modern, di mana di Hijaz sudah dikuasai oleh kaum Wahabi, kemudian pemaksaan Wahabi terhadap yang lain-lain, maka ketegangan-ketegangan itu mulai muncul. Ini kita menyadari hal itu. Mari kita ambil pelajaran, kita kembali pada misi Rasulullah SAW, menyempurnakan kemuliaan akhlak, menyempurnakan apa-apa yang sudah baik dan diisi dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang sesuai dengan tauhid, nilai-nilai yang sesuai dengan syariat, nilai-nilai yang sesuai dengan tasawuf ala Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.